Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaq, alhamdulillah alladzi waffaq, alhamdulillah alladzi razaq, alhamdulillah alladzi amad, alhamdulillah alladzi as'ad, alhamdulillah alladzi wassala al-imdad, alhamdulillah alladzi ba'atha ilayna khairal ibad, alhamdulillah alladzi wassala alayna an-ni'am, alhamdulillah alladzi dafa'a 'anna nigaman ba'da an-nigam. Allahumma ya maulal judi wal karam, salli ala habibil akram, sayyidina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin برحمته يا أرحم الراحمين وبجوده يا أجود الأجودين. Kaum muslimin dan muslimat, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga, amin. Yang saya hormati Ketua Umum Masjid Jami' Malang beserta pengurus. Sebelumnya saya atas nama pribadi mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya terutama, dan kepada semua yang hadir dan pada pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah, amin ya rabbal alamin. Apa iku ilmu barokah? Ilmu barokah yang apabila kita miliki, ilmu itu bisa mendekatkan diri kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat ilmu barokah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengutip sesuatu yang mungkin orang itu banyak menganggap remeh, kurang kepedulian karena faktor tidak paham atau karena faktor meremehkan tentang permasalahan pahala. Setiap amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pahalanya. Terlebih-lebih bulan suci Ramadan yang menurut hadis yang sahih, pahala ibadah sunnah di bulan suci Ramadan sama dengan pahala ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Pahala ibadah wajib di bulan suci Ramadan 70 kali lipat dibanding pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Meskipun ada janji yang seperti ini, ditambah lagi dengan 10 malam yang terakhir, itqu minan nar, dibebaskannya manusia yang beribadah dari api neraka jahanam. Sampai
ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau memasuki 10 hari yang terakhir, syadda mi'zarah, beliau ikat sarungnya, artinya beliau tidak berjima dengan istrinya karena sibuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ahya lailah, beliau menghidupkan malamnya dengan beribadah. Dan yang ketiga, aiqadha ahlah, beliau juga membangunkan anggota rumah tangganya untuk ikut sujud bersamanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi, terjadilah. Udah dijanjiin pahala yang banyak, orang makin rame apa makin kurang kira-kira? Masjid Jami malam pertama jamaahnya sampai di mana? Sampai alun-alun dah. Kalau sekarang berkurang. Bukan cuma Masjid Jami, hampir setiap masjid dan musola mengalami kemajuan. Safnya makin maju, bukan mengalami kemajuan tingkat jamaahnya. Kenapa? Karena orang tidak membutuhkan pahala. Coba kalau dijanjiin uang, apa bahasa Arabnya uang? Fulus. Pintar bahasa Arab semua di sini. Fulus. Coba kalau dijanjiin uang, siapa yang hadir subuh di Masjid Jami per orang 50.000, kira-kira jamaahnya bakalan rame nggak ini? Uang. Tapi kalau cerita pahala, tetap sepi. Padahal manfaat pahala ini begitu besar. Selidik punya selidik, kelihatannya orang kenapa lebih semangat dengan harta? Karena orang tahu manfaatnya harta. Kenapa orang tidak semangat mencari pahala? Karena orang ini banyak tidak tahu atau banyak lupa tentang untuk apa itu pahala. Kalau kita tahu manfaat pahala, maka tentunya mencari pahala akan lebih giat dibanding mencari harta, insya Allah. Bahkan mencari hartanya saja akan diniatkan untuk mendapatkan pahala. Oleh karenanya pembahasan saya ini pada kuliah subuh ini insya Allah tentang manfaat pahala. Para hadirin hadirat, saya ini setengah Jakarta, setengah Malang. Tapi saya minta maaf, saya tidak bisa berbahasa Jawa. Karena dulu saya juga nyantrennya itu di tempat kiai yang tidak terlalu bisa bahasa Jawa. Saya ini adalah murid dari almarhum Kiai Haji Abdullah Abdun. Dulu saya sering mengantar beliau ke masjid ini. Masih jadi santri. Kayak mimpi saya duduk di sini nih. Masya Allah. Guru saya termasuk cinta dengan masjid ini. Makanya sewaktu saya diundang sama Riyadul Jannah, tadi malam saya bilang sama panitia, kalau mau kuliah subuh saya mau, tapi di Masjid Jami Malang. Kalau tidak, tidak usah. Karena saya datang kemarin jam 8 dan nanti jam 8 pagi saya sudah kembali ke Jakarta karena ada jadwal di Jakarta. Jadi para hadirin dan hadirat, kira-kira sampai jam berapa ini ceramahnya ini? Mesti tahu dulu ini. Kita akan bahas tentang manfaat pahala. Ini penting ini. Manfaat pahala. Coba janjikan seorang anak yang tidak tahu manfaat duit.
Apa itu bahasa Jawanya uang itu? Saya agak lupa apa? Ya, ya uang juga ya. Nah. Coba janjikan sama anak yang belum ngerti duit deh. Nak sini nak. Kalau kamu kesini, saya kasih duit. Saya yakin anak itu tidak mau. Kalau memang anak itu belum ngerti uang. Coba ya kita ini. Dari wajahnya kelihatan suka duit semua ini. Pasti kalau dipanggil, ini sini saya kasih uang, kita akan datang. Saya tidak munafik, saya juga datang. Tapi kan kalau kita demi ibadah, uang bukan untuk kenikmatan dunia saja, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya. Jadi begitu juga, insya Allah setelah ini kalau kita tahu manfaat pahala, insya Allah kita makin giat mencari pahala. Insya Allah. Apa itu manfaat pahala? Yang pertama, manfaat pahala itu penyebab kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Itu yang pertama dan paling utama. Kan suratnya sudah ada di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه. Siapa yang timbangan pahalanya itu banyak, maka dia hidup di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pahalanya banyak. Jadi kegunaan pahala itu penyebab keridhaan Allah. Kalau kita sudah dapat keridhaan Allah, Allahu Akbar, hidup kita senang. Tolong semua yang hadir perhatikan baik-baik. Masuk surga, kalau Allah tidak ridho, surga tidak enak. Masuk neraka, kalau Allah ridho, neraka tidak berbahaya. Mau tahu contohnya? Mau tahu contohnya? Dulu Allah Subhanahu wa ta'ala menaruh Nabi Adam dan Hawa di dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Masalahnya begini, Allah katakan, hai Adam, tinggallah kamu bersama Hawa di dalam surga, makan sekenyang-kenyangnya, jangan dekati pohon itu, maka kalian berdua akan sengsara. Iku pohon ngarane pohon apa itu? Pohon apa? Ubi. Apa? Khuldi. Ini maaf ya kalau kasar bahasanya ya. Itu pohon dak ono ngarane. Itu pohon tidak ada namanya. Dari mana namanya khuldi? Itu menggunakan isim ma'rifah. Wala taqraba hadhihi sajarah. As-sajarah ono alif lam.
Itu pohon tidak punya nama. Ada satu pohon yang dituju Adam dan Hawa. Paham pohon itu. Tapi sebentar, mungkin Anda sering dengar ceritanya dari kecil, khuldi namanya ya. Sebenarnya yang memberikan nama khuldi itu iblis. Jangan subhanallah. Nah, kalau dapat ilmu jangan subhanallah. Itu yang ngasih nama itu iblis. Surat Toha, ada di surat Toha. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adullaka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Jadi yang ngasih nama itu iblis ya. Jadi perlu tahu dulu itu nama khuldi itu sebenarnya tidak ada, itu pohon dilarang, tidak ada namanya. Yang kasih nama itu iblis. Iblis bilang begini, iblis menggiurkan suara di dalam jiwanya Nabi Adam, maukah kamu kutunjukkan tentang pohon khuldi? Apa artinya khuldi? Kekal abadi. Sampai sekarang jurus itu yang dipakai sama iblis. Sampai sekarang. Iblis tidak pernah merubah jurusnya. Ayo, saya mau tanya, kenapa sekarang manusia berani berjudi? Kenapa manusia berani nipu orang? Kenapa manusia berani kampanye, ngobrol janji, sudah naik, rakyat ditindas? Kenapa berani begitu? Kenapa berani korupsi? Saya mau tanya, karena apa? Karena merasa hidupnya itu kekal. Sampai sekarang jurus khuldi tidak dirubah sama iblis. Tapi kalau orang yang hidup pagi takut meninggal sore, orang yang hidup sore takut meninggal pagi, maka dia tidak bisa untuk korupsi, untuk berjudi, dan untuk bermaksiat kepada Allah. Buat apa dia korupsi? Orang dia tahu besok pagi mau mati. Jadi jurus khuldi tidak pernah dirubah sama iblis. Tapi nanti aja kapan-kapan saya ke Malang, insya Allah dikasih kesempatan lagi, kita bahas dalam ilmu kecerdasan spiritual para nabi dan rasul. Saya mohon doanya, semoga buku yang sedang saya susun ini bisa cepat selesai. Amin ya rabbal. Para hadirin dan hadirat, kembali kepada pembahasan kita. Jadi waktu itu iblis itu masuk surga. Tapi masuk surganya dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah marah sama iblis. Iblis masuk surga hanya untuk ganggu Nabi Adam dan Hawa biar keluar dari surga. Saya mau tanya, masuk surganya iblis ketika itu dalam kenikmatan apa tidak? Hah? Dia tidak nikmat, dia tidak nikmati surga. Kenapa? Karena dia masuk surganya ketika itu dalam keadaan murka Allah. Walaupun itu surga. Nah sekarang cerita neraka. Ada makhluk yang tinggalnya di dalam neraka. Sopo yang tinggalnya di dalam neraka? Malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik. Tinggalnya di dalam neraka. Tapi betah. Kenapa? Karena mereka dalam keridhaan Allah. Makanya tepat wiritan di Masjid Jami Malang ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Jangan nas'aluka al jannah aja. Buat apa masuk surga kalau Allah tidak ridho? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Nah ini tepat ini. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berharap ridhomu dan surgamu. Ridho ini penting, kebutuhan pertama. Jadi fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau kita hidup Allah sudah ridho, ciri-cirinya apa? Hidupnya tenang, ndak bising lagi, ndak susah, ndak sumpek, asik. Dunia ini jadi surga. Saya mau tanya, ayo, sampean masuk ke rumah orang kaya, rumahnya besar, bagus,
ada kolam berenangnya. Tapi yang punya rumah itu tidak senang sampean datang. Kira-kira betah nggak di dalam rumah itu? Saya pastikan kalian tidak betah. Apalagi suruh nginep, kok enggak dah, minta maaf. Yang penghuninya nggak enak sama kita kok, kita mau nginep. Bisa nggak enak kita diperengutin di sini. Begitu juga orang hidup tinggal di dunia ini. Kalau Allah tidak ridho, mau senangnya di mana? Makanya karena dia tidak senang hidupnya, akhirnya dia sibuk mencari kesenangan ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat perzinaan. Naudzubillah min dzalik. Oke, itu yang pertama, manfaat pahala untuk dapat keridhaan Allah. Yang kedua, ini biar tahu ini. Kalau duit manfaatnya cuma satu, buat alat belanja saja. Tapi kalau pahala, satu tadi penyebab apa? Ridhaan Allah. Yang kedua, manfaat pahala untuk nutupin dosa. Saya mau tanya, ini yang hadir punya dosa enggak? Banyak apa sedikit? Kok nggak kelihatan ya? Hah? Itu rahmat Allah ya. Kita dosa enggak dilihati ya. Rahmat Allah bukan ini? Rahmat. Dosa kita nggak dilihati sama Allah. Coba kalau kita dilihatin dosa kita sama Allah. Sudah nggak berwajah kita sekarang. Malu kita ketemu orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya tuh nggak boleh kita ngomong dosa kita depan orang, itu tidak boleh. Guru saya di Hadramut itu pernah dulu teman saya curhat. Guru saya curhat sama guru saya, Habib Umar bin Habib. Habib, saya begini, saya waktu di Indonesia saya begini. Dia ngomong kemaksiatannya di Indonesia. Marah guru saya. Allah itu maha menutup aib. Kenapa kamu buka aibmu depan saya? Katanya mau tobat sama Allah. Jangan ngomong sama saya keburukanmu. Saya jadi benci sekarang. Salah itu. Ini banyak teori salah itu. Taubat depan orang. Dimaju ke depan orang, ayo kesalahannya apa? Apa ini? Itu tidak boleh itu. Membongkar aib sendiri itu tidak boleh. Mau tobat, ya tobat sama Gusti Allah. Atau kita katakan ketemu kiai, saya pernah salah, saya pernah jahiliyah, selesai. Tidak usah dipreteli. Saya pernah begini, saya pernah begini, saya pernah. Allah sudah menutup aib Anda buka aib Anda. Nah itu jangan ditiru tobat saya begitu. Itu tidak dibenarkan dalam agama. Jadi kita kembali kepada pembahasan, pahala itu salah satunya manfaatnya bisa nutupin dosa. Panjenengan tahu, dosa itu bahasa Arabnya zambun. Zambun itu artinya buntut. Dia buntutin kita terus. Kemana kita jalan dibuntutin terus. Sampai meninggal dibuntutin. Itu nanti masuknya ke hati, titik-titik hitam itu dosa. Tek. Makin lama hitam hatinya. Nah, kalau sudah hitam hatinya, ntar kelamaan berbuat dosa, berkarat. Dan kalau sudah karatan gimana? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sampai hatinya mereka berkarat, kata Allah, sebab dosa yang mereka lakukan. Dosa itu laknat Allah. Dosa itu hijab. Kita terhijab. Kalau doa hijab. Dosa itu menyebabkan kita malas ibadah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalan lurus dan nanjak. Karena Quran itu bicaranya siratal mustaqim dan darajat. Jadi berjalan lurus nanjak menuju keridhaan Allah. Saya mau tanya, orang nanjak naik bukit, kalau bebannya banyak, jalannya bisa cepet nggak? Ayo, ditambah lagi bebannya, makin lambat lagi jalannya. Ditambah lagi bebannya, nyemplung ke jurang. Semakin berat beban yang dibawa, semakin berat langkah kakinya menuju ke atas. Semakin lepas bebannya,
semakin mudah perjalanannya. Kenapa orang sekarang malas sholat, pelit mengeluarkan zakat, malas berbuat baik? Salah satu penyebabnya, dosanya terlalu banyak. Seperti orang naik bukit bawa beban yang besar. Na'udzubillah min. Ini biar tahu dulu ini bahayanya dosa. Nah, pahala bisa nutup itu dosa. Di dalam hadis Rasul dikatakan, fa'atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Tutup itu keburukan dengan amal baik. Tutup itu dosa dengan pahala. Kemudian manfaat pahala yang ketiga. Manfaat pahala yang ketiga adalah mengeluarkan orang dari kesulitan dan mengijabah doa setiap orang. Iki pahala. Ada kalanya duit kita ini tidak laku. Saya ulangi ya, biar paham. Ada kalanya fulus kita tidak punya harganya. Saya mau kasih bukti secara dalil. Jadi omongan saya tadi ada dalil ya dari awal ya. Ini dalil yang ketiga bahwa pahala bisa mengeluarkan dari kesulitan. Saya rasa para hadirin dan hadirat panjenengan sedoyo iki sudah banyak tahu kisah dari hadis yang sahih yang terdapat di kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, yang berita disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang pemuda. 3 orang pemuda yang datang masuk ke hutan, tiba-tiba hujan lebat. 3 pemuda ini berlindung masuk ke dalam goa. Iya kan? Pernah dengar kan? Masuk ke dalam goa. Kemudian datanglah longsor, batu besar jatuh dari atas, dan batu itu tepat menutupi muka goa mereka, sehingga mereka kejepit dengan batu besar. Tidak ada yang bisa menyingkirkan batu itu dengan tenaga mereka bertiga. Sekarang saya mau tanya, kondisi seperti ini, gelap, tertutup, udara tidak masuk, apakah bisa kalau dia bawa duit nyelamatin dirinya? Saya mau, ada kalanya duit itu tidak laku. Bagaimana cara yang bertiga ini menyelamatkan dirinya? Lewat pahala. Makanya penting orang nyari pahala itu begini. Lewat pahala. Yang pertama, bilang begini. Ya Allah, dulu saya punya sapi. Tiap hari saya perah susu sapi saya. Tiap hari saya perah susu sapi saya. Setelah saya perah susu sapi saya bawa susu itu ke rumah ibu dan bapak saya. Saya persilahkan ibu dan bapak saya meminum susu sapi itu sepuas-puasnya. Ketika mereka selesai meminumnya, sisanya baru saya kasih untuk istri dan anak saya. Baru saya. Kalau ada sisa lagi, baru saya jual. Sekali waktu ya Allah, saya bawa susu sapi ke rumah orang tua saya. Orang tua sayanya sudah tidur. Saya tidak bangunkan mereka. Dan saya tidak sisakan susu itu untuk mereka. Tapi sengaja saya duduk di depan tempat tidur mereka. Saya melek, saya tunggui sampai mereka bangun. Dan mereka bangun di pagi hari. Dari malam saya tunggui mereka.
sampai mereka bangun. Ketika mereka bangun, baru saya persilahkan mereka meminum susu itu. Sisanya baru keesokan harinya saya bawa ke rumah istri dan anak saya. Sampai istri dan anak saya sudah sangat kelaparan. Tapi demi orang tua, saya tidak pernah menomorduakan orang tua saya, ya Allah. Kalau ya memang ini sebuah kebaikan, tolong selamatkan saya. Nah, ini pahala ini. Krek, kebuka sedikit batunya. Kegeser, padahal nggak ada yang geser. Kuasa Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, singkat ceritanya, saya sudah hampir berzina dengan seorang wanita yang saya suka. Sewaktu saya ingin zinai dia di dalam kamar, sudah tinggal berdua, wanita ini bilang, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Ya Allah, pada saat itu aku gemetar. Aku gagalkan perzinaan aku. Aku padamkan syahwat aku karena aku takut kepadamu, ya Allah. Kalau memang itu sebuah pahala kebaikan, bebaskan kami, ya Allah. Kebuka lagi, krek. Yang terakhir bilang, saya punya karyawan. Karyawan saya nggak sempat ngambil upahnya, hingga upah karyawan saya itu saya puterin, saya perdagangkan. Beberapa tahun kemudian dia datang, saya berikan semua hartanya yang sudah berkali lipat ganda itu, ya Allah. Kalau itu sebuah amal kebaikan, tolong ya Allah, bebaskan kami. Kebuka seluruhnya. Akhirnya mereka bertiga selamat. Nah, di sini harta apa pahala yang berperan? Jelas. Jadi kalau pengen jadi orang selamat, perbanyak terus pahalanya. Bukan cuma-cuma Anda susah ada yang nolong. Siapa yang gerakkan orang itu nolong Anda? Itu pahala. Memang Anda punya tabungan kebaikan sehingga Allah berikan untukmu. Itu masih persoalan dunia. Dan yang terlebih lagi, yang pasti di dalam kubur dan di yaumul kiamah, nggak manfaat itu fulus itu. Yang manfaat apa? Pahala. Amal kita. Yang keempat, ini biar tahu manfaat pahala ternyata besar, banyak. Yang keempat, manfaatnya soal darajat, derajat. Setiap kita bisa masuk surga Allah itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Tapi derajat di surga tergantung amal kita. Kalau dari segi minuman, dari segi makanan hampir sama, penduduk surga standar. Penduduk surga kan ciri-cirinya 3. 1, postur tubuhnya kayak Nabi Adam. Kata Nabi, ini yang kecil-kecil begini sudah nggak keluar ini di surga ini. Ini badan-badan terakhir saja di dunia. Stok-stok terakhir, casing terakhir sudah tidak ada lagi. Nanti di surga itu badan kita sebesar tubuh Nabi Adam. Menurut hadis Imam Bukhari, tuluhu situna dhira', arduhu sab'ah adra'. Tingginya Nabi Adam 60 hasta, lebarnya 7 hasta. 60 hasta itu kurang lebih 40 meter. Lebarnya 5 meter. Nanti sampean segitu itu. Nah itu. Yang kedua, kata Rasulullah, penduduk surga jamaluhum kajamali Yusuf. Gantengnya penduduk surga seperti gantengnya Nabi Yusuf. Allah, yang perempuan ngelihat ngiris-ngiris jarinya enggak berasa. Kalau wanita masuk surga lebih cantik dari para bidadari surga. Subhanallah. Siap-siap jadi orang ganteng ya. Dari sekarang coba diperhatikan betul kalau lagi ngaca, ya Allah ini wajah nggak ada lagi nanti. Di surga tidak ada lagi wajah-wajah.
Udah nggak kepake. Ini kita biar tahu kita ini stok terakhir sudah wajah ini. Yang terakhir yang ketiga, umruhum kahla. Umurnya penduduk surga itu kahla. Umurnya Nabi Isa 30 sampai 33 itu umur kahla. Jadi semua penduduk surga berpasang-pasangan. Makanya betul waktu ada satu ibu-ibu sudah tua datang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, doain supaya saya masuk surga. Ya Allah nenek, sayang di surga nggak ada nenek-nenek, gimana doainnya? Kata Nabi, gimana doainnya? Di surga nggak ada nenek-nenek. Itu nenek nangis. Kan minta doa sama Kanjeng Nabi. Mau masuk surga. Kata Nabi, gimana cara doanya? Di surga tidak ada nenek-nenek. Akhirnya gimana? Nangis dia. Kata Nabi, bukan itu maksudnya Nabi. Kata Nabi, nanti nenek kalau di surga jadi muda lagi. Di surga itu nggak ada kakek-kakek, nggak ada nenek-nenek. Umruhum kahla. Dan kita semua nanti di surga berbahasa Arab. Makanya dari sekarang yang belum belajar bahasa Arab, ayo belajar. Akhirnya nggak bisa ngomong. Nggak ono bahasa Jawa di sana. Saiki, tidak ada itu saiki. Bahasa Arab, al-lughah al-arabiyah. Ayo, saya takut ada orang kalau tidak suka dengan bahasa Arab, ditakutkan dia tidak diberikan izin oleh Allah bisa berbahasa Arab di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Bahasa ahli surga, bahasa Arab. Kalam ahlil jannah fil jannah, Arabi. Bahasa Arab. Nanti butuh nyari ustadz dulu. Ustadz opo ini bahasa Arab ini. Mau minta sama Gusti Allah. Susah. Saya pernah ngomong gitu, ada satu murid tunjuk tangan. Ustadz, saya tahu caranya supaya saya pintar bahasa Arab di surga. Gimana caranya? Jadi begitu saya masuk surga, kan setiap hajat penduduk surga dikabulkan Allah. Hajat pertama saya minta saya bisa bahasa Arab. Selesai. Ya, tapi insya Allah kalau amal kita bagus, bahasa Arab kita bagus. Jadi intinya masuk surga ini derajatnya sama. Ini tadi saya ngomong soal pahala derajat. Derajatnya sama. Ini terakhir sudah. Ini derajatnya sama. Cuman yang bedakan derajat itu soal ketemu Allah. Kalau makan minum standar deh hampir sama deh. Yang bedakan derajat di surga itu ketemu Allah. Guru saya pernah nerangkan, ada orang yang diizinkan ketemu Allah, artinya masuk dalam istana Allah itu per detik diizinkan buat dia. Kapan saja dulu, 24 jam artinya deh. Masuk, mau keluar masuk kapan, silakan. Ada orang yang derajatnya, kelasnya di surga, boleh ketemu Allah cuman 1 jam 1 kali saja. Ada yang diizinkan cuma 1 Jumat 1 kali. Boleh masuk istana Allah. Tapi 1 Jumat 1 kali. Ada orang yang diizinkan 1 bulan cuma sekali. Dia tidak punya tiket tiap hari. Dia tiketnya tiap bulan dapat. Boleh masuk ke istana Allah. Artinya ngelihat Allah langsung. Ada orang diizinkan 1 tahun 1 kali. Na'udzubillah min zalik. Ada orang yang dapat izin sekali saja ketemu Gusti Allah, kemudian Allah tidak izinkan lagi selama-lamanya ketemu dengan Allah. Musibah. Makanya banyak penduduk surga nyesal. Bukan penduduk neraka saja yang nyesal, penduduk surga nyesal karena pahalanya sedikit, zikirnya sedikit, sehingga kesempatan untuk berjumpa Allah sangat sedikit. Kalau pengen berjumpa Allah banyak, perbanyak zikir kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada puluhan manfaat daripada pahala yang dijelaskan di dalam kitab-kitab yang terambil dari sumber para nabi dan rasul alaihim wa ala nabiyina afdhalus shalawat wassalam. Namun ketahuilah, para ulama menyatakan kesimpulannya ada manfaat-manfaat pahala
yang Allah masih rahasiakan, yang belum disampaikan kepada para nabinya, berikut kepada kita. Jadi apa yang disampaikan ini belum seberapa dengan yang akan diberikan kelak oleh Allah bagi orang yang banyak pahalanya. Jadi dengan hal ini otomatis di mana ada kebaikan, amalkan. Kesimpulannya, amal kebaikan kecil jangan diremehkan. Bisa jadi itu penyebab keridhaan Allah. Kalau yang kecil saja tidak diremehkan, apalagi yang besar. Mudah-mudahan, mugi-mugi semoga yang telah saya sampaikan ini bawa manfaat buat diri saya dan sedulur-sedulur semua. Ya. Jadi sebelumnya saya ingin mohon kita semua baca surat Fatihah ya, khususnya kepada guru-guru Masjid Jami Malang yang sudah wafat. Udah banyak kiai yang sudah mengabdi di sini, para habaib, para kiai yang sudah mengabdi di masjid kita, yang sudah wafat, dari khotibnya, dari guru-gurunya, terutama guru saya Ustaz Abdullah Awad Abdul yang sudah memperkenalkan saya tentang masjid ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka semua, dan juga kepada seluruh pengurus yang pernah mengabdi di masjid ini, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Para donatur, para jamaah yang pernah sholat di sini, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan para pengunjung yang pernah melihat masjid ini, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat, Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinhumul jannah wa yufarrid anil muslimin wa yakhtim lana wa lakum bil husna ma'a tuli umrin fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Kau lihat kami, Kau saksikan kami. Ilahi, semua yang hadir di dalam masjid ini, ampuni dosa-dosanya, ampuni dosa-dosa kami, bersihkan kotornya jiwa kami, bersihkan kotornya hati kami. Ilahi, buka selebar-lebarnya mata hati kami, agar dapat melihat manfaat dari pahala yang Kau berikan kepada kami. Berikan kami kelezatan-kelezatan ketika kami beribadah kepadamu. Berikan kami kenikmatan ketika kami dekat denganmu. Ilahi, sudah lama kami mengalami masa jahiliyah, sudah lama kami bermaksiat kepadamu. Ingin sekali menikmati ya Rabb mutiara-mutiara daripada rahmatmu. Ingin kami menikmati segarnya, sejuknya pahala yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, buka hijab, buka hijab, buka hijab untuk kami semua yang sedang menjadi tamumu di dalam masjid ini, untuk menjadi hamba-hambamu yang dapat rajin sujud, rajin mengaji Quran, rajin berzikir kepadamu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi, iman kami tipis, iman kami sedikit, tolong tambahkan iman kami. Dan Kau maha kaya ya Allah. Ya Allah, kami ingin mengetuk pintu rahmat-Mu. Semua yang hadir di masjid ini sedang berpuasa, dan Kau menjamin orang yang berpuasa Kau ijabah doanya. Dan kami berdoa setelah waktu fajar, dan kami berdoa di waktu kami puasa. Ya Allah, ijabah ya Allah. Pilihlah saya dan mereka semua, dan pendengar dimanapun mereka berada, menjadi hamba-hambamu yang saleh, menjadi hamba-hambamu yang bertakwa sampai akhir hayat hidup kami. Jangan wafatkan kami kecuali husnul khatimah. Husnul khatimah. Jangan wafatkan kami sebelum kami mengenalmu, sebelum kami mengenalmu, sebelum kami mengenal Nabi-Mu. Ampuni kedua orang tua kami, ibu dan ayah kami. Surga bagi mereka berdua. Ampuni guru-guru kami, kaum muslimin dan muslimat, istri dan putra-putri kami. Jadikan soleh dan solehah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim. Hajat kami ya Rabb, jika suatu saat Kau izinkan kami masuk surga, masukkan kami dalam derajat
Setiap waktu kami bisa berjumpa denganmu. Setiap waktu kami bisa berjumpa denganmu. Setiap waktu kami bisa melihatmu. Setiap waktu kami bisa berbicara denganmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka semua yang hadir, angkat kedua tangan kalian, katakan semua ya Allah. Katakan semua ya Allah. 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 Ketuk pintu rahmat Tuhanmu sekarang. Kau berada di rumahnya. Semua katakan ya Allah. Semua katakan ya Allah. Semua katakan ya Allah. Kau berada di rumahnya. Kau sedang menjadi tamunya. Pulanglah dengan keberkahan. Pulanglah dengan rahmat. Pulanglah dengan ampunan. Semua katakan ya Allah. Hamba-hambamu menyebut namamu. Hamba-hambamu menyebut namamu. Hamba-hambamu mengetuk pintu rahmatmu. Ilahi kami dalam rumahmu. Kami tamu-tamumu. Berikan kami oleh-oleh untuk pulang kami ke rumah ya Allah. Beri kami oleh-oleh ya Allah. Jangan biarkan kami tersiksa dengan dosa kami. Jangan biarkan kami tersiksa dengan maksiat kami. Ilahi, kepada siapa lagi kami mengadu? Setan dan hawa nafsu kami sudah menguasai kami. Setan dan hawa nafsu kami sudah menguasai kami. Kami lelah bermaksiat. Ilahi, tolong jadikan kami hamba yang taat. Panjang umur dalam taat. Panjang umur dalam sehat. Luas rezeki yang manfaat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semasjid menyebut namamu. Semasjid menyebut namamu. Kami berjamaah meminta hajat kami. Ilahi, kabulkan keberkahan yang saleh yang hadir di tempat ini, yang bertaubat kepadamu ya Dzal Jalali wal Ikram. Ilahi, akui kami menjadi hambamu. Akui kami menjadi hambamu. Akui kami menjadi hambamu. Akui kami menjadi hambamu. Nikmati kedekatanmu dengan Gusti Allah. Semua katakan ya Allah. Ya Allah. Keluarkan dengan suara lembutmu. Pejamkan matamu. Rasakan kenikmatan menyebut namanya. Rasakan kenikmatan menyebut namanya. Rasakan kenikmatan menyebut namanya. Ada apa di jiwamu? Siapa yang mengetuk hatimu sekarang? Siapa yang mengetuk hatimu sekarang? Cucuran rahmat Allah, cucuran barakah Allah. Mau kemana sekarang? Ila aina tadhabun? Kamu mau pergi kemana lagi? Masih bertujuan pada saatnya untuk kembali kepadanya, untuk menjadi hamba yang saleh, menjadi hamba yang saleha. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nikmat mana lagi yang kamu akan dustakan, hai manusia? Siapa yang memberikan nikmat mata sehingga kau melihat? Siapa yang memberikan lidah kau bisa merasakan makanan enak? Siapa yang memberikan telinga? Siapa yang memberikan kaki dan tangan kepadamu? Hei manusia, butakah kamu terhadap Allah yang memberikan selama ini nikmat kepadamu? Tapi kamu berpaling kepada Sang Maha Pemberi nikmat. Hei manusia, sampai kapan kau ingin dibutakan dengan hawa nafsumu? Ingat kepada Tuhanmu. Ya Allah. Semua katakan ya Allah, kau Tuhanku. Katakan ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kau Tuhanku. Katakan ya Allah, kau Tuhanku. Keluarkan ya lagi. Ya Allah, kau Tuhanku. Terus ya Allah. Keluarkan suaramu dan hatimu bersamanya. Ya Allah, kau Tuhanku. Coba teruskan. Siapa Tuhan kalian?
Siapa Tuhan kalian? Kau Tuhanku ya Allah. Kembalilah kepadanya. Kau Tuhanku. Kapan kau ingin bersujud kepadanya? Ya Allah, Kau Tuhanku ya Allah. Jangan lihat saya semua yang hadir. Sibukkan diri kalian menikmati suasana, kelezatan zikir kepada Rabbak, kelezatan zikir kepada Tuhanmu, Ya Allah. kelezatan zikir kepada Tuhanmu. Jangan lihat saya. Ya Allah. Ya Allah. Haramkan dulu matamu untuk melihat selain Allah. Ya Allah. Nikmati suasana ini, Ya Allah. suasana yang kau rindukan selama ini Ya Allah. telah datang nyata di hadapanmu. Ya Allah. Inilah hasil ibadahmu sebulan. Allah sedang menyentuh hati kalian. Allah sedang menyetrum hati kalian. Bukankah Allah itu maha baik, kawan? Semua yang hadir, apakah kau ikut bersamaku? Jangan kau lihat saya untuk sementara. Lihat dirimu, lihat kotornya hatimu. Kalau tidak kau menangis di hari ini, maka jurang menjadi tempat kita. Semua katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah Tuhanku ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.